memulai materi pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Kita lanjutkan materi pada hari ini. Di sini saya akan mengabsen dulu untuk mengetahui siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Dengarkan namanya baik-baik ya. Nurul Syafitra, Isman Dita, Ismail Ramadhani, Nur Latifah Inaya, Asria, Buransari. Nah, semua alhamdulillah hadir. Di sini kita akan mempelajari tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu bagi kita umat Islam di seluruh dunia. Karena apa? Karena bukan hanya tentang sekedar puasa, tapi kita di sini juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar lebih baik. Jadi bisa dilihat di sini bulan Ramadan itu penuh dengan berkah yang membawa peluang bagi kita sebagai umat Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini itu memiliki berbagai keutamaan yang ditemukan di dalam pada bulan-bulan lainnya. Salah satunya keistimewaannya itu di malam Lailatul Qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini sudah terdapat makna puasa. Jadi puasa itu menahan diri dari makan, minum, atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut. Nah, tujuan awalnya itu untuk berpuasa itu untuk meningkatkan ketakwaan kita dan kesabaran kita. Puasa juga sebagai bentuk latihan dari diri untuk menghindari hawa nafsu dan dosa, dan juga menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kurang beruntung. Nah, jadi puasa itu berasal dari kata sauma atau saum yang artinya itu menahan diri. Kata ini berasal dari kata sawama. Jadi kata itu berasal dari kata sawama yang artinya menahan diri atau tidak melakukan hal-hal lainnya. Nah, kemudian di sini tuh keistimewaan di bulan Ramadan itu yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam Quran surah Al-Qadar ayat 3, waktu yang penuh ampunan dan dosa yang dikabulkan. Jadi pahala yang dilipat gandakan itu setiap awal amal ibadah dilakukan pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Nah, kemudian itu waktu yang tepat untuk berdoa, yaitu doa yang berpuasa tidak akan ditolak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah mendekati berbuka, di situ kita dapat melakukan berdoa terlebih dahulu. Kemudian aktivitas di selama Ramadan seperti sholat tarawih, sholat sunnah dilakukan setiap setelah sholat isya secara berjamaah di masjid. Kemudian itu tadarus, membaca dan mengaji Al-Quran untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, di sini juga ada terdapat zakat fitrah yang memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan di akhir Ramadan. Jadi istilahnya itu sebagai kita menginfakkan separuh harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Nah, kemudian iftar bersama, yaitu berbuka puasa bersama keluarga dan teman bersama umat Islam yang mempererat hubungan. Seperti ketika kita ke masjid, kita di situ dapat melakukan berbuka puasa bersama-sama. Kemudian keutamaan sedekah
agar tubuh kita lebih bugar setelah kita berpuasa seharian. Nah, kemudian itu meningkatkan ibadah, meningkatkan kualitas salat kita atau tadarus. Nah, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan kita puasa, baik secara fisik maupun secara rohani. Mengatur waktu yang baik, memanfaatkan waktu bijak beribadah dan beraktivitas yang positif. Jadi ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama itu makan dan minum sengaja, kemudian berhubungan suami istri di siang hari, dan ketika kita mengajak orang bercerita atau menceritakan orang yang dari sebesar itu seperti ghibah. Kemudian itu Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan itu banyak hal-hal yang baik dapat kita lakukan. Yang pertama itu kita sholat lima waktu, tepat waktu. Jadi sholat lima waktu bukan hanya di bulan Ramadan yang kita lakukan, tapi juga di keseharian kita harus lakukan sholat lima waktu. Kemudian itu tadarus Al-Quran. Jadi kalau kita punya kesempatan, kita dapat mengulangi atau membaca ulang hafalan kita. Itu untuk menghimbau agar kita tuh tidak mudah lupa hafalan kita. Kemudian itu kita tidak boleh mengajak orang untuk bergosip atau menghibah, mengajak saudara-saudara kita, membicarakan saudara-saudara kita yang lain. Nah, itu juga salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, selain itu kita juga harus dapat menahan amarah. Jadi kita harus baik-baik bersabar di bulan Ramadan. Kita tidak boleh marah terlalu berlebihan. Marah atau kita marah yang tidak jelas kita marah untuk apa. Jadi itu kita harus baik bersabar. Nah, atau kita memaafkan orang yang sudah mencaci maki kita. Meskipun orang itu salah, tapi kita harus minta maaf duluan. Itu